Oke, sekarang kita masuk ke transaksi yang D ya. Kita coba transaksi pendapatan usaha. Kita mau tahu nih kalau ada pendapatan usaha apa sih ngaruhnya ke persamaan akuntansi. Kita lihat ya contoh soalnya. Pada tanggal 8 Maret 2010 ya, kita tulis ya 8 Maret 2010. James menerima secara tunai pembayaran atas jasa cuci mobil sebesar 500.000. Oke, ingat kalau di akuntansi, kalau nggak ada tulisan secara tunai, itu artinya gimana? Menerima pembayaran gitu. Ya, berarti tunai ya. Kalau nggak dikasih tahu, sebenarnya itu udah artinya pasti tunai. Sebesar 500.000. Ingat, kalau gue dapat pendapatan, apa sih ngaruhnya ke harta gue? Ke posisi harta gue ngaruhnya apa sih? Harta gue bertambah kan? Sebesar 500.000 berupa uang kas. Ya kan? Berarti bertambah sebesar 500.000. Ngaruhnya kemana nih? Kemana nih ngaruhnya kira-kira? Biasanya ngaruhnya ke modal. Ya, modal si James. Kenapa ngaruhnya ke modal? Karena dari harta yang didapatkan oleh si James, jatuhnya kemana? Untuk modalnya dia lagi kan? Untuk modal usahanya dia lagi gitu kan? Tapi biasanya kita tulis di sini untuk atas pendapatan jasa. Meskipun masuknya ke modal gitu ya. Balance nggak? Balance. 500.000 sama dengan 500.000. Oke? Nah, kebayang ya. Jadi kalau misalnya sama aja kayak lo usaha nih. Lo dapet duit. Duitnya buat apa? Buat nambahin modal lo kan. Buat usaha, membuat usahanya lebih besar lagi gitu biasanya. Nah, ya masuknya ke modal. Oke? Sama-sama bertambah kan. Modalnya meningkat sebesar 500.000 melalui uang tunai yang dapat 500.000. Oke, sekarang kasusnya gimana kalau begini? Ya, lihat nih ya. Tanggal 8 Maret, James menerima secara tunai pembayaran atas jasa cuci mobil sebesar 500.000. Masih sama ya, sama kasus yang di atas. Tapi bedanya di sini nih, sebagian akan dibayar kemudian hari. Artinya apa? 50% dari 500.000-nya itu diterima sama James, yaitu uang kas ya. Dan 50%-nya lagi gimana? Dibayar kemudian hari. Berarti si James diapain? Diutangin gitu kan. James diutangin sama orang lain. Oke. Istilahnya di akuntansi, kalau si James diutangin, berarti James punya apa? Piutang. Oke. Kalau misalnya gue ngutang sama lo 1 juta, oke, utang gue sebesar 1 juta. Tapi kalau dilihat dari sisi lo yang minjemin duit, oke, lo akan bilang bahwa, oh si Dona tuh punya piutang sebesar 1 juta sama gue. Nah, lo akan ngomong kayak gitu. Oke, jadi kasusnya ketika James diutangin, itu artinya adalah James punya piutang. Oke, orang yang ngutang ya berarti dia punya utang, tapi James sebagai selaku orang yang minjemin, dia yang punya piutang. Piutang di dalam akuntansi ini disebutnya sebagai aset, masuk klasifikasi aset atau harta. Ya, harta dari James yaitu piutang yang akan diterima sama James di kemudian hari berupa uang tunai. Tapi nggak sekarang, di kemudian hari gitu kan. Nah, coba kita masukin transaksi ini ke persamaan akuntansi ya. Oke, coba nih ya, tanggal 8 Maret 2010. Oke, James menerima secara tunai ya. Tadinya kita kas 500.000 ya, kalau kita terima sepenuhnya secara tunai. Tapi sekarang kita menerimanya apa? Kasnya cuma 50% dari 500.000, yaitu 250.000. Oke, nah tadi gue bilang James punya piutang. Piutang diklasifikasikan sebagai harta ya. Berarti sebagai ganti uang kasnya, James mencatat itu sebagai piutang. Sebesar 250.000 juga ya, karena 50% juga dari jasa cuci mobilnya. Sebagai gantinya kita masukin di mana 500.000-nya? Sama, masih sama ya, di modal dari Tuan James. Yaitu sebesar 500.000. Tapi di kanannya kita kasih catatan sedikit nih, yaitu kita mendapatkan ini dari pendapatan jasa. Nah, kita lihat kan, balance gak? Balance 500.000, 500.000.
Bedanya cuma itu doang ya. Nah, sekarang kalian familiar ya dengan istilah piutang usaha.